Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 5A akan mencoba untuk menjelaskan materi kelas 12 semester 1 mengenai geometri bidang datar. Sebelumnya, apa sih pengertian geometri itu? Nah, geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Geometri juga merupakan cabang ilmu tertua dalam matematika dan ilmu yang paling luas. Maka kali ini kita membahas mengenai hal yang sederhana dari geometri, yaitu geometri bidang datar. Terdapat beberapa unsur dalam geometri bidang datar, yaitu titik, garis, sudut, dan bidang. Baik, yang pertama yaitu titik. Titik adalah suatu noktah sehingga tidak mempunyai panjang. Titik merupakan suatu bentuk yang paling sederhana dari geometri. Hal ini disebabkan titik hanya dipakai untuk menunjukkan posisi. Jadi di sini titik adalah unsur geometri bidang datar yang paling sederhana. Yang kedua yaitu garis. Suatu garis atau garis lurus bisa kita bayangkan sebagai kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga pada kedua arah. Jika dua titik dihubungkan, maka akan didapatkan suatu garis. Jadi garis adalah perkembangan dari titik. Adapun contohnya yaitu seperti ini. Ini disebut juga dengan garis AB. Yang ketiga yaitu sudut. Sudut yang ada dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi pada sebuah ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Adapun terdapat beberapa sudut dalam geometri bidang datar, yaitu yang pertama sudut lancip, mempunyai sudut lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat. Yang kedua sudut siku-siku, di mana memiliki besar sudut 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang memiliki besar lebih besar dibandingkan 90 derajat dan lebih kecil dibandingkan 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang memiliki besar 180 derajat. Yang kelima, yaitu sudut lingkaran penuh, yaitu sudut yang memiliki besar 360 derajat. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu bidang. Suatu bidang bisa kita anggap sebagai kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga sehingga akan membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga pula. Jadi bidang adalah perkembangan dari beberapa garis. Selanjutnya yaitu kedudukan titik dan garis pada bidang. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Terdapat garis AB dan dua garis titik X dan Y. Maka titik X terletak pada garis AB dan titik Y terletak di luar garis AB. Contohnya yaitu seperti ini. Yang kedua yaitu kedudukan titik pada bidang. Terdapat sebuah bidang datar B dan tiga buah titik yaitu X, Y, dan Z. Maka titik X terletak pada bidang B, titik Y terletak di dalam bidang B, dan titik Z terletak di luar bidang B. Adapun contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu kedudukan garis pada bidang. Yang pertama, dua garis saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama, jarak antar garis selalu tetap, dan tidak memiliki titik persekutuan atau tidak berpotongan. Yang kedua, yaitu dua garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila dua garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik yang dinamakan titik persekutuan. Yang ketiga yaitu dua garis saling berimpit. Dua garis dikatakan berimpit apabila dua garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada bidang yang sama. Yang keempat yaitu dua garis saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila dua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak terletak sejajar ataupun berpotongan. Materi selanjutnya itu tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, apakah kalian tahu apa itu keliling
dan apa itu luas? Jika belum, perhatikan pengertian berikut ini. Keliling merupakan jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar, sedangkan luas merupakan besaran yang menyatakan ukuran suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Kemudian materi selanjutnya itu tentang macam-macam keliling dan luas pada bangun datar. Yang pertama yaitu persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama besar dan memiliki 4 sudut yang berbentuk siku-siku. Gambarnya dapat dilihat pada video. Dan kemudian rumusnya, keliling adalah 4 kali sisi dan luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang ini suatu bangunan segi 4 yang kedua sisi yang berhadapan sama panjang, serta keempat sudutnya adalah sudut siku-siku. Gambarnya dapat dilihat. AB dan CD itu panjang, BC dan DA itu lebar. Nah, rumusnya yaitu K sama dengan 2 kali P tambah L, dan luasnya yaitu P kali L. Selanjutnya, bangun datar selanjutnya itu segitiga. Segitiga ini merupakan sebuah bangun datar yang jumlah sudutnya sebesar 180 derajat serta dibentuk dengan cara menghubungkan 3 buah titik yang tidak segaris dalam satu bidang. Selanjutnya jenis-jenis segitiga. Yang pertama segitiga sama sisi. Segitiga di mana ketiga sisinya memiliki panjang yang sama atau sama panjang. Gambarnya dapat dilihat. Nah, sama semua kan, ketiganya sama. Terus rumusnya keliling sama dengan 3 kali sisi, sedangkan luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, jenis yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga yang memiliki 2 sudut yang sama serta 2 buah sisi yang sama. Gambarnya sebagai berikut. Tanda panah 2 itu merupakan sisi yang sama. Nah, selanjutnya jenis segitiga selanjutnya itu segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.